Ahli ITE yang juga terlibat dalam perumusan pasal Undang-Undang ITE, Prof. Henry Subiakto buka suara soal alasannya menjadi saksi ahli meringankan kubu Roy Suryo CS. Prof. Henry Subiakto diperiksa sebagai saksi ahli dari kubu Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya pada Selasa 20 Januari. Dalam akun X pribadinya @henrysubiakto pada Rabu 21 Januari, ia mengaku hadir sebagai saksi ahli meringankan bukan semata untuk para terdakwa, melainkan demi kebaikan negeri ini. Kehadirannya diakui Prof. Henry untuk meluruskan penggunaan dan penerapan Undang-Undang ITE yang terlalu sering dipaksa untuk menyasar para aktivis. Ia menyoroti kasus Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa yang kini menjadi sorotan publik, namun aparat masih salah dan keliru dalam penerapan pasal, sehingga ia khawatir nantinya di banyak kasus yang tak tersorot akan banyak yang bernasib sama. Prof. Henry menyoroti bagaimana banyak aparat yang seolah sengaja mengkriminalisasi aktivis masyarakat dengan Undang-Undang ITE, apalagi saat ini sebagian besar normanya sudah dimasukkan dalam KUHP baru. Ia pun menyebut penerapan Undang-Undang ITE dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo seolah dipaksakan dan tidak tepat. Saya hadir karena tadi benar seperti yang disampaikan Bu Tifa bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja, penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu Undang-Undang ITE. Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, miris saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat, kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Itu loh. Nah ini yang jadi problema, memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan, saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan, itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi, tapi intinya itu, pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Gak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Gak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan Undang-Undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu. Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya akan menggarisbawahi tentang penerapan yang salah. Termasuk pasal 32, pasal 35 apalagi. Dan juga pasal 28 ayat 2. Kalau mungkin untuk pasal 27A itu debatable. Tapi nanti akan kami tunjukkan juga beberapa kesalahan-kesalahannya. Kira-kira itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.